Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Asti Triasi dan yang saya hormati Ibu Erdita. Di sini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana yang pertama saya sebagai coach dan Bu Herdita sebagai coachee nanti akan dilakukan secara bergantian. Saya mulai ya Bu Dita ya. Halo Bu Dita, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Lama nggak ketemu. Waalaikumsalam Bu Resti. Baik nih, gimana Bu Resti? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa nih Bu? Kok tiba-tiba ngajak ketemu? Iya nih Bu, saya lagi kesel dan bingung banget sekarang nih. Jadi gini nih, di kelas saya itu kan saya suruh anak-anak bawa kamus bahasa Inggris setiap ada pelajaran itu kok sepertinya susah banget ya Bu. Hanya ada beberapa saja yang rajin membawa. Selebihnya ya tidak. Padahal kan kamus itu sangat penting gitu ya untuk mendukung pembelajaran saya. Gitu. Jadi begitu ya Bu ya masalahnya. Jadi tujuan Bu Erdita Iya, untuk kita berbicara hari ini apa nih Bu? iya. Saya ingin semua membawa kamus itu tanpa terkecuali Bu supaya belajarnya jadi lebih mudah gitu. Baiklah Bu. Pendekatan seperti apa sih Bu yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengetahui apa sih penyebab anak-anak itu atau sebagian dari anak-anak itu tuh tidak membawa kamus? Saya pernah sih Bu gitu ya memanggil mereka gitu setelah selesai jam pembelajaran saya panggil mereka satu persatu datang ke ruang saya lalu saya melakukan pendekatan ya semacam kayak segitiga restitusi gitulah Bu karena perilaku anak-anak itu kan dipengaruhi oleh kebutuhan apa yang sedang ingin mereka penuhi jadi mereka itu ternyata memang ada berasal dari keluarga yang kurang mampu ada juga yang memang tidak mau membeli gitu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti faktor ekonomi dan ketertiban anak-anak lah ya, Bu ya? Iya Bu, sepertinya kesadaran diri mereka itu agak kurang gitu. Oh, gitu. Uh, Bisa Ibu ceritakan nih, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu membawa kamus? Kalau selama ini saya sih buat peraturan gitu ya Bu ya, saya buat peraturan bahwa mereka itu wajib membawa kamus setiap pelajaran saya. Nah, terus yang tidak membawa itu akan mendapat hukuman, begitu Bu. Jadi gimana nih Bu dengan adanya peraturan tersebut? Ya kalau menurut saya sih kayaknya belum berjalan baik ya Bu ya, soalnya masih saja ada yang melanggar gitu. Intinya sampai sekarang menjelang akhir semester saja masih banyak yang tidak membawa kamus gitu dalam pelajaran saya. Oh, seperti itu. Nah, Bu, kalau menurut pengamatan Ibu nih, keberadaan Ibu sekarang, posisi Ibu sekarang, jika diskalakan nih Bu, dari 1 sampai 10, kekuatan Ibu itu berada di skala berapa Bu? Nah, kalau diskalakan ya Bu ya, mungkin kira-kira 5 mungkin ya Bu ya, skala 5 mungkin. Baik Bu Dita, posisi 5. Nah, jika misalnya Ibu nih punya posisi impian nih Bu, kalau posisi impian Ibu itu ada di skala berapa nih Bu? Skala impian ya Bu ya. Kalau bicara tentang impian mungkin saya nggak terlalu muluk-muluk sih Bu. Saya mungkin sekitar 7 atau 8 gitu saja lah Bu. Kalau 10 kayaknya kok terlalu tinggi gitu ya, terlalu muluk sepertinya. Udah saya 7 atau 8 saja gitu. Gitu. Nah, untuk mencapai posisi tersebut nih Bu, apa sih Bu upaya-upaya Ibu supaya tujuan Ibu tadi itu tercapai?
Atau kekuatan apa yang Ibu miliki supaya agar tujuan Ibu tadi itu tercapai? Kekuatan ya Bu ya, kekuatan. Mungkin ini Bu, saya pikir komunikasi. Komunikasi saya secara umum sebetulnya sudah berjalan baik gitu dengan murid-murid. Jadi kalau menurut saya sih itu dapat menjadi kekuatan karena apa? Saya bisa memanfaatkan situasi ini untuk berkomunikasi secara aktif dan terbuka dengan murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi komunikasi yang aktif ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, lalu menurut Ibu, rencana atau Ibu punya rencana apa nih yang dapat Ibu lakukan agar keinginan Ibu itu terwujud, namun tetap memperhatikan kesulitan atau masalah yang dimiliki oleh siswa-siswa Ibu? Baik, Bu. Sebentar, Bu. Mungkin apa ya, Bu ya? Mungkin saya akan mengajak murid-murid membuat kesepakatan atau keyakinan kelas gitu ya Bu ya, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas seperti yang sudah saya terapkan selama ini, terus memberi hukuman, itu sepertinya tidak berjalan efektif ya Bu. Sebaliknya kok malah membuat saya lelah gitu. Dan juga mungkin ini Bu, penerapan segitiga restitusi itu mungkin harusnya direvisi lagi ya Bu ya. Saya revisi lagi keyakinan berawal dari keyakinan kelas lebih dahulu. Jadi semua tindakan anak-anak itu berdasarkan keyakinan mereka, bukan paksaan saya gitu Bu. Mungkin itu kali ya Bu ya. Bagus sekali Bu Dita idenya. Ada lagi kah langkah-langkah yang menurut Ibu dapat Ibu terapkan? Apalagi ya Bu ya. Sebentar. Mungkin saya akan memanfaatkan fasilitas kamus di perpustakaan mungkin ya Bu ya. Jadi mereka dapat meminjamnya dari perpustakaan. Misalnya, kalaupun tidak cukup ya mungkin mereka bisa berbarengan gitu atau bergantian menggunakannya. Wah, bagus sekali nih Bu Dita. Memanfaatkan fasilitas sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Dari rencana-rencana tadi nih Bu, ada lagi nggak sih Bu kekuatan apa yang bisa Ibu manfaatkan untuk lebih mempertajam supaya tujuan Ibu ini bisa tercapai Bu? Mungkin saya akan membuat paguyuban kelas mungkin ya Bu ya. Lalu membicarakan masalah ini dengan orang tua atau wali murid. Harapannya ada solusi sih yang diberikan oleh mereka, misalnya dengan memberikan bantuan, beberapa kamus, dan sebagainya. Tapi ya belum terbayang sih Bu, gimana nih nantinya, seperti apa gitu. Cuman kok tiba-tiba idenya gitu ada, oh paguyuban kelas gitu, sepertinya bagus tuh kayaknya. Iya. Wah, bagus Bu Dita, keren. Paguyuban kelas nih ya Bu ya. Dari rencana-rencana Ibu tadi nih Bu, kira-kira mana yang lebih Ibu prioritaskan terlebih dahulu nih Bu? Yang diprioritaskan ya Bu ya. Yang Iya. pertama mungkin saya buat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu, atau keyakinan kelas yang sudah ada itu saya revisi dulu, mungkin seperti itu Bu. Lalu bekerja sama dengan perpustakaan untuk memfasilitasi peminjaman kamus itu. Nah, untuk yang paguyuban kelas itu mungkin ya menyusul perlahan ya Bu ya. Oh, baik Bu Dita. Kapan nih rencananya mulai dilaksanakan? Secepatnya sih Bu, saya mulai besok mungkin saya kira, kan besok saya ada kebetulan ada pelajarannya tuh Bu, mungkin mulai besok saya akan mulai. Keren Bu Dita, gerak cepat ya Bu ya. Iya Bu. Lalu bagaimana nih Bu tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Yang pertama saya lakukan mungkin membuat draft keyakinan kelasnya dulu ya Bu ya. Nah, kemudian baru setelah itu saya berkolaborasi dengan petugas perpustakaan dan melakukan survei tentang ketersediaan kamus di sana, begitu. Siapa nih Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu atau yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Yang akan saya libatkan ya Bu ya, saya kira rekan guru dari mapel lain mungkin Bu. Saya minta tolong dari rekan guru mapel lain itu untuk membantu memberi motivasi kepada murid-murid saya di kelas. Jadi sambil mereka mengajar mungkin mereka bisa menyelipkan kata-kata motivasi gitu.
yang arahnya agar anak-anak ini tertib, disiplin membawa kamu seperti itu. Kemudian juga beberapa rekan di perpustakaan juga. Nah, kemudian yang terakhir itu baru orang tua atau wali murid sebagai tempat saya melakukan kolaborasi agar semua rencana baik saya bisa terwujud begitu. Tapi yang paling penting, yang paling harus ada itu ya tentunya Bu Resti lah sebagai coach handal saya yang selama ini selalu dapat membantu saya gitu ya, menggali potensi diri saya dalam memecahkan masalah. Kalau Bu Resti mah nggak boleh tinggal nih kayaknya. Wah, siap Bu, siap. Saya insya Allah selalu siap. Saya akan meluangkan waktu jika nanti diminta Bu Dita untuk coaching selanjutnya. Oke. Nah, Bu Dita, kita tadi udah banyak ngobrol nih Bu. Kira-kira Bu, apa nih yang Ibu dapat dari obrolan kita? Kak, ini ya, tiba-tiba saya tuh merasa keren gitu loh, Bu. Saya merasa keren gitu. Kerennya kenapa? Kok saya nggak nyangka aja ya, ternyata saya juga mampu gitu ya, cari cari solusi dari masalah saya sendiri, gitu. Jadi, ya berkat Bu Resti juga nih, saya jadi, terpancing-pancing jadinya. Terima kasih banyak ya Bu Resti ya. Sama-sama Bu Erdita. Baik Bu Erdita, saya tunggu nanti kemajuannya seperti apa nih Bu di dalam kelas Ibu. Saya tunggu callingnya Ibu lagi buat kita coaching lagi ya Bu. Siap Bu, siap. Baik Bu Dita, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya juga. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Resti. Oke, saya langsung refleksi ya Bu. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Kalau menurut saya, yang sudah berjalan baik dari percakapan Iya. tadi Sebelah tentang Alutirta, yang saya tadi sudah terlewati. Ada tujuan, ada rencana aksi, identifikasi masalahnya apa, lalu rencana aksinya, lalu tanggung jawabnya seperti apa. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya, dari saya, keterampilan coaching itu kan ada 3, Bu. Keterampilan coaching itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang masih perlu saya tingkatkan itu tentang pertanyaan berbobot. Apa mungkin karena ini penilaian, jadi saya merasa lebih tegang saat memberi pertanyaan. Pertanyaan saya ini sudah bisa dimaksud atau bisa ditangkap belum ya oleh coach saya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau sebelumnya, sebenarnya saya sudah mengkondisikan pada saat sebelum tadi, rumah saya tutup semuanya, pintu saya kunci supaya nggak ada gangguan lah Bu dari luar, karena saya sudah benar-benar meninggalkan aktivitas saya, sudah pulang sekolah, sudah di rumah, siap untuk kegiatan coaching ini. Tapi ternyata tetap ada gangguan. Putra saya barusan datang, sambil ngobrol, akhirnya terpecahkan konsentrasi saya. Kalau pada saat coaching, bagaimana kehadiran saya penuh ya dari gestur tubuh mungkin ya Bu, atau tatapan mata, atau dengan menjawab Bu Dita, iya, atau oh seperti itu, lalu menyimpulkan apa yang sudah Bu Dita jawab atas pertanyaan saya. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya ya sama seperti kata saya kemarin ya Bu, bahwa yang namanya coaching itu, yang menjadi coach itu perlu banyak latihan. Bagaimana caranya memiliki keterampilan yang bahwa siap untuk hadir penuh, meninggalkan semua kegiatannya, fokus pada coachingnya, lalu bisa menanggapi dari jawaban si coach lalu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Sehingga dari pertanyaan tersebut tergalilah potensi-potensi yang ada pada coach kita.
Lalu, ya intinya harus banyak berlatih. Lalu, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, Ibu Dita, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Iya, rasanya seperti berjalan natural gitu. Nah, jadi saya merasa itu kok kayak saya beneran ada masalah karena memang itu masalah beneran gitu ya. Jadi beneran ada masalah, terus di coach, kemudian tiba-tiba bisa menggali solusi dari diri saya sendiri gitu. Itu ya rasanya tuh kan keren gitu. Sepertinya rasanya keren, percaya diri, lega lah gitu lah, bermacam perasaan positif sebetulnya gitu. Oke, saya kira itu kalau ini. Oke, terima kasih Bu Dita.